Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, penampakan alam seperti apa yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Coba kita amati gambar penampakan alam berikut. Penampakan alam apa sajakah yang dapat kalian amati? Nah, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, penampakan alam apa sajakah yang tampak pada gambar? Penampakan alam yang nampak pada gambar tersebut adalah danau, gunung, dan sungai. Yang kedua, penampakan buatan apakah yang nampak pada gambar tersebut? Penampakan buatan yang nampak pada gambar tersebut adalah bendungan. Yang ketiga, apakah penampakan alam itu? Penampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Yang keempat, apakah penampakan buatan itu? Penampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Penampakan alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi seperti bentang alam Pulau Papua secara umum, yaitu Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan pulau yang terbesar di Indonesia dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Bagian besar daratan Papua masih berupa hutan-hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, sehingga puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Berikut adalah bentang alam pulau-pulau di Indonesia secara umum. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim terdiri dari angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober hingga April, yang sifatnya membawa musim hujan. Angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang sifatnya kering.
Hanya itu mengakibatkan wilayah Indonesia yang mengalami musim kemarau. Yang kedua ada iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki laut yang luas. Maka banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas terjadi karena Indonesia ada di daerah tropis, karena suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Variasi curah hujan di Indonesia terlihat jelas berdasarkan penyebaran pegunungan dan dominannya arah angin. Tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna baik di dunia maupun di Indonesia? Berikut adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Ada dua jenis, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa jumlahnya sedikit, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian jenis Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya yang pertama yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek sangat banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Berikutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, fauna Indonesia bagian timur. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat yaitu tipe asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula, banteng, macan, tapir, kerbau, busa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain sebagainya. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Walace, mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, babi beruang, ikan duyung, tikus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australia mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Dari sekian banyaknya flora dan fauna yang ada di Indonesia, ada
ada beberapa yang hampir punah. Agar hal itu tidak terjadi, kita harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan seperti yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Agar lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, berikut ada beberapa gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Gambar yang pertama yaitu gambar bersedekah. Gambar itu sesuai dengan sila kedua, yaitu memiliki rasa tenggang rasa dan suka tolong menolong. Gambar yang kedua membersihkan lingkungan sesuai dengan sila ketiga, yaitu menunjukkan rasa kebersamaan. Gambar keempat, buang sampah sembarangan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang keempat, menjenguk orang sakit sesuai dengan sila Pancasila yang kedua. Gambar kelima, berkelahi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam adalah gotong royong. Gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Gambar yang ketujuh adalah tempat sembahyang yang berdampingan sesuai dengan sila ke-1, yaitu toleransi antar umat beragama. Dan gambar yang ke-8 adalah memburu binatang, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kita pasangkan pernyataan-pernyataan berikut yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan sila-sila Pancasila yang sesuai. Nah, pertama itu sesuai mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekarang, amatilah kondisi sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.